Dikisahkan, pada waktu Rasulullah sedang bertawaf di Ka'bah, beliau mendengar seseorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, ya Karim." Rasulullah menirunya membaca "Ya Karim, ya Karim." Orang itu kemudian berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi, "Ya Karim, ya Karim." Rasulullah yang berada di belakangnya mengikut zikirnya "Ya Karim, ya Karim." Merasa seperti diolok-olok, orang itu menoleh ke belakang dan yang terlihat olehnya seorang laki-laki yang gagah, lagi tampan yang belum pernah dikenalinya. Orang itu kemudian berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokanku karena aku ini adalah orang Arab Badui? Kalau bukan, karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku, Muhammad Rasulullah." Mendengar kata-kata orang Badui itu, Rasulullah tersenyum lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum," jawab orang itu. "Jadi bagaimana kau beriman kepadanya?" "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya dan membenarkan sabdanya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya," kata orang Arab Badui itu pula. Kemudian Rasulullah pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah aku ini nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang seperti tidak percaya. "Tuan ini Nabi Muhammad?" tanya orang Arab Badui itu sekali lagi. "Iya, akulah orangnya," jawab Nabi. Orang Arab Badui itu pun segera tunduk untuk mencium kedua kaki Rasulullah. Melihat hal itu, beliau segera menarik tubuh orang Arab itu, seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu balasannya dilakukan oleh hamba sahaya kepada tuannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita gembira bagi orang yang beriman dan membawa berita menakutkan bagi yang mengingkarinya." Ketika itulah malaikat Jibril turun membawa berita dari langit. Dia berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam mengucapkan salam kepadamu dan bersabda, katakanlah kepada orang Arab itu agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi, maka orang Arab itu pula berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya." Kata orang Arab Badui itu, "Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Tuhan?" Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besar maghfirahnya," jawab orang itu. "Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luas pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya." Mendengar ucapan orang Arab Badui itu, maka Rasulullah pun menangis mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab Badui itu. Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Dan lantaran itu, seketika malaikat Jibril turun kembali seraya berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam menyampaikan salam kepadamu dan bersabda, berhentilah engkau menangis. Sesungguhnya karena tangismu, penjaga arsy lupa dengan bacaan tasbih dan tahmidnya sehingga ia bergoncang. Dan katakan kepada orang itu bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di syurga nanti."